Jawaban yang benar adalah A. Anak juga berbeda-beda karakter dan unik. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa bibit tanam. Bibit itu nanti setelah ditanam, nanti kita memaksakan bibit jagung itu untuk tumbuh menjadi padi. Kita sebagai pendidik hanya merawatnya, hanya menyiraminya. Demikian juga kita sebagai pendidik, tugasnya di kelas hanya menuntun mereka, memberikan motivasi. Tidak perlu kita mengarahkan mereka menuju menjadi apa. Ibaratkan sebagai seorang anak didik, kita dapat menganalogikan sebuah kertas yang sudah ada tulisan samar. Siswa bukanlah sebuah kertas yang kosong yang dapat kita tulis coret-coret seperti yang kita mau. Siswa itu adalah kertas yang sudah ada tulisan samar. Sejak lahirnya sudah ada minat dan bakatnya. Sejak dia lahir sudah ada garis tangannya, dan itu bakatnya di mana, potensinya di mana. Jadi kita sebagai pendidik hanya mengarahkan, menyajikan kegiatan pembelajaran dengan berdiferensiasi yang berbeda-beda, sehingga di mana letak siswa berminat, di situ kita bisa melihat di mana minat dan bakat siswa berada. Jika misalkan ini analoginya lagi, kalau bibit tanaman itu bagus, dari bibit yang unggul, kualitasnya bagus, tetapi ditanam di tanah yang gersang, tidak ada pengairan, apakah bisa tumbuh dengan baik bibit yang berkualitas bagus tersebut? Tidak bisa. Sama halnya dengan misalkan bibitnya berasal dari keluarga yang berpendidikan, misalkan keluarga yang kaya raya, misalkan anak didiknya kita analogikan sebagai anak didik, kemudian tidak pernah diberikan perawatan seperti menyiram, tidak pernah diberi pupuk, tanahnya pun tanah yang gersang, maka anak tersebut apakah nanti bisa kita setelah apakah bisa bertumbuh, apakah bisa berkembang? Pasti akan lahir dan mati. Jadi sebagai pendidik kita hanyalah merawatnya, menyiramnya, memupuk sesuai dengan bakat dan minat mereka. Itulah analogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di kelas 4 ini saya sudah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran. Jawaban yang benar adalah permintaan. Strategi yang diberikan pun berdasarkan permintaan dari murid. Kenapa kita kok bisa tahu murid itu mau belajar seperti apa? Bu, saya belajarnya mau belajar menggunakan bisa nggak belajar mesin? Oke, kita bisa desain pembelajaran menggunakan contoh pembelajarannya ya. Misalkan siswa itu bermain, kita buat sajikan permainan ekra itu kan ada kotak-kotaknya, 1, 2, ya, coklat betul, kiteng ya, karena itu apa? Bola kiteng ya. Kemudian dilakukan yang pertama yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi, yang dikenal sebagai proses tahapan bagja. Untuk menjalankan proses tahapan bagja ini melalui koordinasi, kolaborasi, komunikasi. Pertanyaan yang dibuat di dalam B itu pertanyaan, apakah murid sudah memiliki adab terhadap orang tua? Sudah atau belum? Belum ya? Mengapa adab murid terhadap orang tua perlu ditingkatkan?
guru juga kita